Gerakannya adalah proyeknya adalah proyek gentengisasi. Salah satu dalam rangka indah, saya lihat, saudara-saudara, semua kota kecamatan, hampir semua desa kita, sekarang maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas untuk penghuni, seng ini juga bekarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Maaf, saya tidak tahu ini dari dulu industri aluminium dari mana ya. Maaf, bikin yang lain-lain deh. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Gerakannya adalah proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia. Alat-alat genteng itu, alat pabrik genteng itu tidak mahal. Jadi nanti koperasi merah putih akan kita lengkapi dengan pabrik genteng. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Nanti ini gerakannya adalah proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia. Presiden Prabowo soroti banyak atap rumah yang tak layak, termasuk yang pakai seng. Nyoro pak kok mau ganti gendeng barang to pak omae sing asbes ayo diganti genteng ben sehat. Tujuannya Pak Prabowo iki bagus yo. Ya pak bener pak iki pak, nek asbes iki ora sehat pak, ampek goraanku pak iki yo. Terus ambekan yo ronjok sesek pak nek pasaran ndek duwe. Oh keteng aku ngene iki Pak Prabowo reno-reno wae pak konco. Iki lagi berjeblong lagi tak dandani ya pak. Ya Allah iki piye iki? Laki lu kok eno Pak iki Pak. Lho anyar geres iki Pak. Lho iki tesih anyar Pak. Lah nek terus diganti ya apa Pak? Wi ya Pak. Yi. Jenengan kok keting aku ngene iki. Sepa yo. Nyoro Pak. Pak kok mau ganti gendeng barang to Pak. Pak Prabowo. Wi Pak. Pak jenengan kok mikir kok gendeng ngongkon genti barang to Pak. Kok keting aku ngene iki. Pak. Ini buat kalian yang suka hujat-hujat Pak Prabowo. What's wrong? Kalian nggak bisa lihat ide-ide atau program-program brilian dari Pak Prabowo. Lebih tepatnya sih unik. Salah satu program dari Pak Prabowo selain MBG yang nggak banyak korupnya. Kalian tahu apa program yang lainnya? Ya, gentengisasi. You know gentengisasi? Ya, masalah ngurusin pergentengan se-Indonesia. Proyeknya adalah proyek gentengisasi. Kata Pak Prabowo, semua atap itu bakal diganti dengan genteng. Karena sekarang itu kebanyakan orang pakai seng. Dan seng itu sepanas program gak jelas yang dikritik netizen. Gentengisasi. Tapi kalau ini jelas dong. Coba kalian ingat-ingat, dalam sejarah perpresidenan di Indonesia, apa ada presiden yang mau ngurusin genteng? Gak ada. Hanya Pak Prabowo. Gentengisasi. Saya sangat terharu, Pak. Tujuan Bapak tiada lain dan tiada bukan agar Indonesia terlihat indah kalau dilihat dari satelit planet Namek. Ibarat kata ya netizen-netizen, dari luar biar kelihatan indah ini Indonesia. Ya meskipun dalamnya masih bobrok ya, itu mah urusan belakangan. Yang penting luarnya aja dulu. Semangat Pak, salam dari rakyatmu. Dan buat yang hujat-hujat Pak Prabowo, jangan berhenti hujat Pak Prabowo. Ini presiden kalian kenapa lagi sih? Tiba-tiba pengen bikin gentengisasi. Atap-atap rumah yang dari seng itu pengen diganti genteng. Kayaknya Pak banyak yang lebih genting deh Pak daripada genteng. Permasalahan di Indonesia ini banyak banget loh yang lebih urgent. Presiden ngurusin hal-hal teknis kayak gini, ngurusin genteng itu kayaknya rakyat kebanyakan deh ngegaji lu. Di level setinggi presiden nih, kenapa sih ngurusin genteng? Padahal kan bisa bikin kebijakan untuk perumahan, untuk rakyat punya rumah yang lebih terjangkau, memberikan subsidi. Banyak loh orang-orang di Indonesia ini yang nggak punya tempat tinggal yang layak. Menentukan pembangunan nasional tuh maunya gimana. Terus menyelesaikan masalah, ini sekarang harga tanah, harga properti, itu naiknya tuh nggak masuk akal. Sedangkan gaji kita tuh segitu-gitu aja. Jadi orang makin susah punya rumah. Kenapa nggak
itu sih yang diprioritasin. Ini malah genteng, astagfirullah. Ada aja gebrakan lo. MBG kan kayaknya gratis bukan genteng. Makanannya aja belum kelar tiba-tiba suruh gentengisasi. Ya elah gentengisasi. Bapak kan enak. Kagak pernah ketumpahan debu dari atas tuh. Kagak pernah ngerasain gentengnya melorot. Dipikirnya celana doang yang melorot. Genteng Pak melorot. Kita kan jangankan dipakein genteng Pak. Di tingkat pun kita mau asal ada duitnya. Masalah dari mana duitnya? Kita pakai seng pakai asbes itu ngarah murah Pak. Bukan kita nggak mampu beli genteng, kagak ada duitnya. Kalau ngide mah boleh aja. Dari mana duitnya? Gentengisasi. Ada. Melorot Pak, melorot. Serius. Presiden ini tiba-tiba ngomongin genteng untuk meningkatkan estetika. Ini disebut gentengisasi dan langsung punya anggaran 1 triliun di fase pertama dari Pak Purbaya. Tapi ada alasan dibalik semua itu. Awalnya orang heran kenapa membuat kebijakan tanpa diminta atau ada masalah. Dia menyebarkan narasi genteng dari seng itu panas dan menempatkan estetika sebagai faktor nomor 1 di presentasinya. Meskipun dia tidak tinggal dan merasakan di rumah dengan atap seng dari aluminium, Pak Prabowo mengharuskan semua atap di Indonesia diganti dengan genteng tanpa terkecuali. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas, jadi tidak mungkin Indonesia indah. Para ahli teknik sipil menilai kebijakan ini tidak bisa diterapkan untuk semua karena keunikan bangunan di setiap rumah dipengaruhi faktor budaya. Anehnya Pak Prabowo masih memaksa bupati dan wali kota. Bagaimana? Serius ya, bupati wali kota yang tidak mau kotanya indah, terserah. Setelah ditelusuri ternyata ini karena pengusaha batu bara yang ingin mendapatkan keuntungan dengan mencampur limbah batu bara dengan tanah liat menjadi genteng. Saya dapat laporan bahwa limbah batu bara ya campur dengan tanah bahan genteng yang baik. Supaya proyek estetika daerah ini bisa menjadi nasional, semua koperasi merah putih akan menjual genteng. Menurut kalian estetika itu kebutuhan rakyat atau cuma proyek pengusaha batu bara? Aku suka membocorkan akal-akalan CEO MBG. Follow kalau mau tahu semua rahasia Pak Prabowo Sawitanto dan kroni-kroninya. Sudah dengar soal program gentengisasi Presiden Prabowo? Bukan cuma soal bikin Indonesia lebih asri. Ini adalah sinyal perputaran uang besar di sektor real. Bank Dunia baru saja ingatkan soal produktivitas nasional dan pemerintah menjawab dengan menggerakkan industri lokal. Atap seng yang panas dan berkarat bakal segera jadi masa lalu, diganti dengan genteng yang kokoh dan sejuk. Kenapa ini peluang? Secara teknis, genteng itu investasi 50 tahun. Beda jauh sama seng yang cuma tahan 10 tahunan. Tapi ingat, genteng itu berat. Di sini celah bisnisnya. Anda nggak cuma bisa jualan genteng, tapi juga jasa upgrade rangka baja ringan. Industri keramik kita sekarang bahkan sudah beroperasi di atas 90% kapasitas. Ini artinya permintaan bakal meledak dan butuh pemain baru di jalur distribusi. Mari kita hitung kasar. Untuk rumah tipe 36, modal ganti seng ke genteng plus penguatan rangka mungkin butuh 15-20 juta rupiah. Memang lebih mahal dari seng yang cuma 8 jutaan. Tapi dengan anggaran pemerintah mencapai 1 triliun rupiah, subsidi dan kemudahan kredit bakal jadi jembatan. Ini adalah pasar masif yang selama ini terabaikan. Jadi buat Anda di bidang konstruksi atau suplai material, jangan cuma jadi penonton. Siapkan tim ahli, cari partner pabrik genteng lokal, dan tawarkan solusi rumah sejuk tanpa bocor. Rezeki itu mirip genteng. Kalau disusun rapi dan rapat, nggak bakal bocor kemana-mana. Selamat berburu peluang.